Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfan Ramadhani, kelas 11 IPA 6, absen 3. Perkenalkan, nama saya Habsara Wisnu Murti, kelas 11 MIPA 6, absen 21. Kali ini kita akan menjelaskan materi kimia yaitu tentang minyak bumi. Sebelum itu ada gambar lilin, bensin, solar, minyak tanah, dan aspal. Ini semua adalah hasil dari pengolahan minyak bumi. Langsung saja, berikut ini pengertian dari minyak bumi. Minyak bumi merupakan campuran kompleks dari senyawa-senyawa hidrogen, baik senyawa alifatik, alisiklik, dan aromatik yang sebagian terdiri atas alkana, tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya. Dengan sedikit senyawa nitrogen 0,1 sampai 0,9%, belerang 0,17%, oksigen 0,6 sampai 0,4%, dan senyawa logam dalam jumlah yang sangat sedikit. Selanjutnya yaitu komposisi minyak bumi. Minyak bumi hasil pengeboran masih berupa minyak mentah atau crude oil yang kental dan hitam. Crude oil ini terdiri dari campuran hidrokarbon yaitu alkana. Senyawa alkana yang paling banyak ditemukan adalah N-oktana dan iso-oktana 2,4 trimetil pentana. Hidrokarbon aromatis diantaranya adalah etil benzene, silikoalkana antara lain siklopentana dan etil sikloheksana, belerang, nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan hidrogen sulfida. Belerang 0,01 sampai 0,7%, nitrogen 0,01 sampai 0,9%, oksigen 0,06 sampai 0,4%, karbon dioksida CO2, hidrogen sulfida H2S. Proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi dan gas diduga berasal dari jasad organik lautan, tumbuhan, dan hewan yang mati sekitar 150 juta tahun yang lalu. Dugaan tersebut didasarkan pada kesamaan unsur-unsur yang dapat dalam bahan tersebut dengan unsur-unsur yang dapat dalam makhluk hidup. Sisa-sisa organisme itu mengendap di dasar laut, kemudian ditutupi oleh lumpur yang lambat laun mengeras karena tekanan lapisan di atasnya sehingga berubah menjadi batuan. Sehingga itu bakteri anaerob menguraikan sisa-sisa organisme sehingga menjadi minyak bumi dan gas yang terperangkap di antara lapisan-lapisan kulit bumi. Proses pembentukan minyak bumi dan gas ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan sepanjang umur kita pun belum cukup untuk membuat minyak bumi dan gas. Jadi kita harus melakukan penghematan dan berusaha mencari sumber energi alternatif. Berikutnya, pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi dimulai dengan memisahkan komponen-komponen minyak mentah berdasarkan jenisnya. Metode yang digunakan adalah destilasi bertingkat. 1. Pengolahan tahap pertama atau primary process. Pengolahan tahap pertama berlangsung melalui proses destilasi bertingkat, yaitu pemisahan minyak bumi ke dalam fraksi-fraksinya berdasarkan titik didih masing-masing fraksi. Fraksi pertama gas, fraksi kedua petroleum ether, fraksi ketiga gasolin atau bensin, fraksi keempat naphtha, fraksi kelima kerosin atau minyak tanah, fraksi keenam minyak gas atau solar, fraksi ketujuh residu. 2. Pengolahan tahap kedua. Untuk mendapatkan dan menghasilkan berbagai jenis bahan bakar minyak atau BBM dan non bahan bakar minyak non BBM dalam jumlah besar dan mutu yang lebih banyak, penekanan atau pressing, proses ekstraksi, proses kristalisasi, pembersihan dari kontaminasi atau treating. Yang pertama cracking, perengkahan, pemecahan rantai. Alkilasi, pembentukan alkil. Lalu polimerisasi, penggabungan rantai karbon, reformasi, perubahan struktur, dan isomerisasi, perubahan isomer. Ekstraksi, pemisahan produk dengan menggunakan pelarut sehingga diperoleh hasil lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. Yang kedua yaitu kristalisasi, yaitu pemisahan produk melalui perbedaan titik cairnya. Selanjutnya yaitu treating, yaitu proses pembersihan kotoran dengan menambahkan soda kaustik atau NaOH, tanah liat, tahu proses hidrogenisasi.
Selanjutnya yaitu dampak pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan. 1. Sumber bahan pencemar. A. Pembakaran tidak sempurna. CXHY plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O plus CO plus C. B. Pengotor dalam bahan bakar. C. Bahan aditif dalam bahan bakar. TEL PbC2H5. 4. Pada pembakarannya akan menghasilkan PbO. Dampak dari bahan pencemar. CO2 tergolong gas rumah kaca. Peningkatan suhu karena meningkatnya kadar gas rumah kaca di udara disebut pemanasan global. B. CO. Gas CO bersifat racun, dapat menimbulkan rasa sakit pada mata, saluran pernapasan, dan paru-paru. Gas CO dapat bereaksi dengan hemoglobin membentuk COHB atau karbon hemoglobin. CO sebagai gas plus Hb atau aki menghasilkan COHB. C. SO2 dan SO3. Gas tersebut bila bereaksi dapat membentuk asam sulfid dan asam sulfat yang dapat merusak jaringan dan menimbulkan rasa sakit. Reaksinya SO2 plus H2O menghasilkan H2SO3. D. NO dan NO2. Campuran gas NO dan NO2 dilambangkan sebagai NOx yang dapat bereaksi dengan bahan pencemar lain, menimbulkan asbut atau asap kabut atau smoke yang menyebabkan iritasi pada mata. Reaksinya 2NO plus O2 menghasilkan 2NO2. Gas NO dan NO2 juga dapat menjadi katalis pada penguraian ozon di stratosfer. Pembakaran tidak sempurna. 1. Pembakaran tidak sempurna dengan reaksi sebagai berikut. CXHY plus O2 menghasilkan C plus CO plus CO2 plus H2O. 2. Menghasilkan karbon atau arang yang berupa asap hitam yang mengganggu pernapasan. Gas monoksida yang merupakan gas beracun yang tidak berbau, tidak berasap tetapi dapat mematikan. Gas karbon dioksida menyebabkan perubahan komposisi kimia lapisan udara dan mengakibatkan terbentuknya efek rumah kaca yang memberi kontribusi pada peningkatan suhu bumi.